Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke misi ketiga. Setelah tadi olahraga dengan Pak Akbar, terus Inggris dengan Bu Mira, sekarang dengan Pak Tiar ya, di matematika. Nah, tapi untuk yang pertama ini, di matematika kali ini Pak Tiar hanya ingin mencoba mengajak teman-teman untuk mengenal bilangan. Ya, jadi kita yang ringan-ringan dulu aja ya, karena kita baru pertama kali ini belajar matematika. Jadi kita mulai dengan yang namanya bilangan. Tulisannya gimana ya bilangan seperti ini? Teman-teman bisa melihat bilangan. Apa bilangan ya? Bilangan itu apa sih? Jadi bilangan itu sebenarnya adalah eh, konsep matematika sih sebenarnya teman-teman. Kalau kata lainnya lebih mudahnya bilangan itu angka, ya angka. Angka itu ada berapa aja yang sudah teman-teman tahu? Angka itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Iya, benar. Tapi sebenarnya angka dasar itu cuma ada 1 sampai 9 sih, karena kalau 10 ini, 10 itu kan angka satu dan angka 0. Jadi ini bisa kita tambahkan 0, 0 juga termasuk angka. Nah, kenapa sih kita perlu belajar angka? Mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu. Jadi, angka itu adalah sesuatu yang pasti akan teman-teman temukan di sekitar rumah, di kehidupan sehari-hari. Ya, dari pagi, siang, sore itu pasti akan bertemu dengan angka. Nggak percaya? Ini contohnya ya, pakai tunjukkan. Pasti di mana-mana itu ada angka, dan angka ini sangat sering digunakan di seluruh dunia. Angka. Nah, contohnya nih. Nah, teman-teman bisa menemukan angka itu di mana? Di jam dinding itu ada angka 1 sampai angka 12. Jadi angka di sini yang di dalam jam dinding ini memudahkan kita untuk mengerti waktu, apakah sekarang pagi, siang, sore atau malam. Itu baru dari jam. Ada lagi kita bisa menemukan angka di sini. Ada yang tahu ini apa? Ini Pak Tiar foto sendiri nih. Ini angka ada 8,5, 3, 4, 2, 2, 6, 5. Ini angka yang tertera di dalam sepatu atau sandal. Tentunya teman-teman kalau ingin membeli sepatu, itu pasti harus tahu ukurannya. Nah, ini berhubungan dengan ukuran. Angka bisa dipakai untuk mengerti ukuran. Kalau teman-teman yang pertama tadi, kita mengenal waktu, teman-teman bisa mengenal waktu dari jam, tapi angka itu juga bisa dipakai untuk mengenal atau mengerti ukuran. Kalau di gambar ini mengenal ukuran sepatu atau ukuran kakinya teman-teman. Jadi angka ini bisa membantu teman-teman ketika ingin membeli sepatu atau menggunakan sepatu yang pas di kaki. Nah, ada lagi nih, ini sudah dua manfaat angka. Nah, di sini ada tertulis angka 4 dan 8 atau ini bilangan atau angka 48. Nah, ini adalah angka yang tertera di SD tumbuh. Angka ini menunjukkan bahwa SD tumbuh itu beralamat di sini nih, nomor nomor SD tumbuh itu nomor 48. Lebih tepatnya di Jalan AM Sangaji nomor 48 Kota Jogja. Jadi angka ini juga bisa sebagai petunjuk alamat. Jadi ini memudahkan orang-orang yang ingin mencari SD tumbuh atau abang Gojek kalau ngirim paketan, ngirim pesanan makanan, minuman itu lebih mudah. Rumahnya nomor berapa, Bu? Rumahnya nomor berapa, Pak? Jadi kalau ada angka itu memudahkan mereka untuk menemukan tujuannya. Itu sudah tiga. Lalu ada juga nih. Nah, kita juga bisa menemukan angka di kendaraan bermotor. Contohnya di sini ada angka di sepeda motor ini. Kenapa sih harus diberi angka? Ya ini untuk memudahkan mengingat pemiliknya siapa saja. Jadi tercatat ini angka di sini. Itu ada lagi nih. Nah,
di kendaraan bermotor itu juga ada angka, ada 20, 40, wah ini sampai 100 nih. Nah, ini namanya angka di speedometer di kendaraan atau di sepeda motor. Ini juga memudahkan kita untuk melihat ketika kita berkendara itu kecepatannya sudah sampai berapa. Kalau kecepatannya sampai 100, wah itu sudah kenceng banget dan itu berbahaya. Jadi ini bisa menunjukkan angka, menunjukkan kecepatan maksudnya Pak Tiar. Ada lagi nggak? Nah, jam tangan ini sama seperti jam dinding tadi. Ini juga menunjukkan waktu. Nah, teman-teman juga bisa menemukan banyak sekali angka atau bilangan di sekitar kita. Nah, angka itu selain membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, itu juga berguna untuk berhitung. Nah, misalnya ini. Di sini ada gambar bis warna kuning. Ini jumlahnya ada satu. Jadi, inilah angka satu itu. Kalau di sini ada tertulis satu. Nah, di sini ada dua bentuk ya, teman-teman. Yang pertama ini angkanya dan ini tulisannya. Kalau di dalam matematika, angkanya ini yang sesuai kursor ini, angka satu ini dinamakan lambang bilangan. Nah, kalau ada tulisan S, A, T, U ini adalah nama bilangannya. Jadi, yang angkanya ini adalah lambang bilangan. Kalau tulisannya adalah nama bilangan. Jadi, lambang dan nama bilangan. Nah, lalu di bawahnya juga ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka itu bisa menunjukkan jumlah sebuah benda. Nah, seperti itu. Tadi tentang angka. Jadi kenapa kita dari awal, dari TK, dari SD, itu yang dikenalkan pertama kali adalah angka? Ya karena kita semua pasti akan bertemu angka setiap hari. Jam, terus tadi sepatu, apalagi ya tadi? Nomor bis, nomor kendaraan, untuk berhitung, untuk misalnya yang orang tuanya berjualan itu pasti menghitung pakai kalkulator, itu juga pakai angka. Jadi angka itu memudahkan hidup kita, gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi sekilas tentang angka. Jadi ini angka itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang angka, Pak Tiar mau mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang angka atau bilangan. Nah, tapi untuk pertemuan pertama ini, Pak Tiar hanya akan mengajak teman-teman bermain, ya. Bermainnya itu melalui aplikasi yang namanya Quizzes. Aplikasinya ini nanti bisa di uh, diakses menggunakan smartphone, laptop atau komputer atau iPad. Yang penting bisa ada internetnya. Yang penting ada internetnya pasti bisa diakses. Begitu nanti cara cara masuk ke aplikasinya teman-teman cukup masuk ke Google Classroom atau GC. Nanti bisa minta bantuan orang tua, papa, mama, ayah, bunda, bisa minta tolong atau kakak di rumah. Linknya sudah ada, jadi nanti tinggal klik link yang ada di Google Classroom dan teman-teman sudah bisa mengakses gamenya itu. Oke, jadi gamenya itu biar teman-teman tahu jauh atau kok jauh-jauh apa ya istilahnya, lebih tahu lebih banyak tentang angka. Jadi kita melalui permainan dulu ya untuk pertemuan pertama. Nanti kalau sudah selesai permainan teman-teman boleh memberikan komentar di Google Classroom. Komentarnya misalnya senang atau bingung atau sulit atau gimana, nanti boleh komentar, atau asik atau yang lain juga boleh kok berikan komentar seperti itu. Begitu ya. Nah, untuk gamenya nanti setiap anak bisa mengikuti sebanyak 2 kali. Ya, gamenya itu bisa diikuti selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Jadi kalau teman-teman sudah selesai game pertama, teman-teman bisa mencoba mengulang lagi, karena siapa tahu nanti ada jawabannya salah atau masih kurang benar atau salah mencetnya. Jadi nanti bisa diulang lagi. Tapi maksimal cuma 2 kali. Setelah 2 kali mencoba, teman-teman
tidak bisa lagi mencoba karena memang dibatasi. Nah, gamenya itu nanti di aplikasi namanya quizzes.com. Ini gamenya di quizzes.com. Yang Pak blog ini quizzes.com. quizzes.com. Itu nanti minta tolong dibantu ya, dibantu kakak atau orang tua mengakses ini. Dan jangan lupa beri komentar ya. Oke teman-teman, begitu dari Pak Tiar. Selamat mengerjakan. Semoga penjelasannya Pak Tiar tentang angka tadi cukup jelas. Mohon maaf kalau misalnya suaranya Pak Tiar terlalu cepat bicaranya, mohon dimaafkan. Dan besok kita akan belajar lebih banyak lagi tentang angka dan tentang hal-hal lain di matematika. Oke? Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. See you.